Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini kita masuk ke materi baru yaitu lingkaran. Lingkaran di sini bukan seperti lingkaran yang sudah kalian pelajari di SD maupun SMP yang belajar tentang luas, keliling, tapi lebih ke persamaan lingkaran. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu persamaan lingkaran, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, dan yang ketiga adalah garis singgung lingkaran. Nah, untuk video kali ini Ibu hanya akan membahas ke persamaan lingkaran terlebih dahulu. Nah, persamaan lingkaran. Seperti yang kalian ketahui, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Sebuah titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran dan jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari atau radius. Nah, langsung ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, di sini ada koordinat kartesius, ini pusatnya 0,0 dan berjari-jari R. Dan di sini kita miskan melalui titik T-nya X1, di sini X1, Y1. Nah, dari sini persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat sendiri, jika belum diketahui dan hanya diketahui pusat dan titik yang dilalui misalkan ini T, maka R itu bisa ditentukan dengan cara R sama dengan akar dari, nah ini kan jadi Pitagoras ya. Ini karena membentuk segitiga siku-siku. Di mana sini panjangnya X, di sini panjangnya adalah Y. Ini X, ini Y. Nah, jadi di sini akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau karena ini rumusnya adalah langsung R kuadrat, boleh kalian pakai R kuadrat sama dengan langsung X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk lebih mudah memahami, kita langsung ke contohnya saja. Nah, di sini tentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya 0,0 dan melalui titik 2,3. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita gambarkan ini 2,3 dari di sini, ini sebagai jari-jarinya. Nah, ini berarti kita lingkarkan membentuk suatu lingkaran. Nah, ini R-nya. Nah, maka jelas kita tahu bahwa rumusnya nanti akan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, R pangkat 2-nya berapa? Nah, di sini kan R-nya yang belum diketahui. Maka boleh kita pakai ya langsung ya R kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Seperti yang tadi kita sudah ini ya. Nah, ini teman tadi Ibu lupa nulis ya. Ini X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, sehingga ini sebagai X1 Y1-nya. Sehingga langsung substitusikan saja. 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 13. Jadi R kuadrat sama dengan 13, bisa langsung substitusikan ke sini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya. Nah, selanjutnya bagaimana jika lingkaran itu pusatnya di A, B, bukan lagi di 0,0. Nah, kalau pusatnya A, B, otomatis berarti dia bergeser. Entah bergesernya itu kemana sesuai dengan nilai A dan B-nya. Ketika A-nya, B-nya positif, ya berarti gesernya di kuadran 1 di sini. Nah, seperti gambar di sini, ini pusatnya. Dan dia melalui titik lain ini misalnya X1, Y1. Ini R-nya. R itu merupakan jarak titik pusat terhadap titik yang dilalui. Karena tadi radius itu adalah jarak pusat ke setiap kelilingnya. Nah, dari sini untuk mencari R bagaimana? Ya, mencari R itu mencari jarak dua titik di sini adalah nih kita lihat di sini adalah bentuknya segitiga siku-siku lagi, di mana ini adalah
Ini kan dari A ke X, maka panjangnya adalah X dikurangin A. Kemudian yang di sini adalah dari B ke Y, di sini adalah Y dikurangin B. Nah, sehingga kita jelas ini Y1, ini X1. Nah, maka untuk mencari R-nya adalah akar dari, nah ini X1 dikurangin A pangkat 2 ditambah Y1 dikurangin B pangkat 2. Atau karena rumusnya tadi. Jadi tadi kalau pusatnya A, B, maka di sini juga bergeser. Kalau tadi kalau pusatnya 0,0 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka di sini X dikurangin A kuadrat ditambah Y dikurangin B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya tadi di sini. Jadi karena di sini sudah rumusnya R kuadrat, boleh biar kalian tidak dua kali kerja. Kalian boleh langsung di sini R kuadratnya, akarnya dihilangkan. Ya enggak? Karena kalau akar dikuadratin itu kan akarnya hilang. X1 dikurangin A kuadrat ditambah Y1 dikurangin B kuadrat. Nah, jadi ketemulah rumus di sini. Untuk lebih mudah memahami, kita ke contohnya. Nah, sebuah lingkaran mempunyai titik melalui titik 3, -1 dan berpusat di 6,3. Nah, di sini boleh kalian gambarkan, boleh biar kalian ada bayangan boleh digambarkan atau misalnya mau langsung juga boleh. Jadi melalui titik ini sebagai X1, Y1. Ini pusatnya A, B. Jadi kalau misalkan digambarkan, jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi 6,3 anggap aja di sini 6,3. Terus melalui 3, -1, 3, -1 di sini. Nah, lingkarannya beginilah ya. Nah, itu dia. Nah, di sini tinggal boleh kalian langsung cari aja. Cari R kuadratnya ya. R kuadrat tadi sama dengan apa? X1 dikurangin A kuadrat ditambah Y1 dikurangin B kuadrat. Jadi tinggal bisa kita langsung substitusikan masing-masing 3 dikurangin 6 kuadrat ditambah -1 dikurangin 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah -3 kuadrat ditambah -4 kuadrat. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Nah, di sini R kuadratnya 25, maka langsung ke persamaan lingkarannya. X dikurangin A kuadrat ditambah Y dikurangin B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang disubstitusikan A sama B-nya saja. Jadi X dikurangin 6 kuadrat ditambah Y dikurangin 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan umum lingkaran. Jadi, kalau bentuk umum, kalau tadi kan persamaan lingkaran. Nah, di sini bentuk umumnya, bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini titik pusatnya adalah negatif setengah A, negatif setengah B. Dari sini nih, A sama B-nya. Nah, di sini kemudian jari-jarinya adalah akar dari negatif setengah A dikuadratkan ditambah negatif setengah B dikuadratkan. Nah, maksudnya di sini kan ini jadinya kalau tadi kan kita tahu bahwa ini adalah sebagai A, ini sebagai B, maka boleh di sini langsung akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin C. Nah, seperti itu. Bisa langsung contoh aja ya. Nah, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut. Kita jawab dulu yang A. Nanti yang B buat kalian ya. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A-nya negatif 2, B-nya adalah 4. Dan C-nya adalah negatif 20. Jelas, maka pusatnya yaitu negatif setengah dikali negatif 2, negatif setengah dikali 4. Nah, di sini bisa kita hitung, berarti hasilnya 1, negatif 2. Nah, untuk yang A kita tahu pusatnya adalah 1, negatif 2. Sedangkan untuk jari-jarinya, rumusnya tadi adalah akar dari, tadi biasakan rumus ya, ini tulis dulu rumusnya nanti. Biar
Di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin C. Nah, maka di sini akan ketemu akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikurangin negatif 20. Nah, berarti di sini akar dari 1 tambah 4 tambah 20. Hasilnya adalah akar 25. Seperti yang kita tahu akar 25 itu 5. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa pusatnya adalah 1, negatif 2 dan jari-jarinya adalah 5. Silakan untuk yang B buat kalian latihan ya. Selanjutnya, ini contoh yang keempat. Nah, tentukan persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik 6,3 dan melalui titik 3,1. Nah, seperti yang kita tahu pusat itu adalah A, B, ini X1, Y1. Nah, maka dari sini kan kita harus selalu cari R kuadratnya dulu ya. R kuadrat sama dengan X1 dikurangin A kuadrat ditambah Y1 dikurangin B kuadrat. Jelas 3 dikurangin 6 kuadrat ditambah negatif 1 dikurangin 3 kuadrat. Diperoleh negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Maka hasilnya 9 ditambah 16, 25. Nah, kalau sudah ketemu R kuadratnya, kita masuk ke persamaan lingkarannya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti di sini X dikurangin 6 kuadrat ditambah Y dikurangin 3 kuadrat sama dengan 25. Kalau yang ditanya hanya persamaan lingkaran cukup sampai sini. Tapi di sini minta ke persamaan umum. Jadi kalau ke persamaan umum harus bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Maka kita dari sini ya. Kita tulis di sini, X dikurangin 6 kuadrat ditambah Y dikurangin 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kita tinggal dikuadratkan di sini X dikurangin 6 kuadrat itu apa? X kuadrat dikurangin 12X ditambah 36. Ditambah Y kuadrat, ini dikurangin 6Y ditambah 9 sama dengan 25. Nah, berarti tinggal kita susun ya. Sesuai persamaan tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dikurangin 12X, dikurangin 6Y, ditambah 36, ditambah 9, dikurangin 25 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kalian hitung ini berapa nih? 36 ditambah 36 tambah 9 45. 45 dikurangin 25 hasilnya adalah 20. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin 12X dikurangin 6Y ditambah 20 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Untuk membuktikan, boleh kamu buktikan benar nggak jari-jarinya 6? Coba aja, dari sini kan kita tahu A-nya negatif 12, B-nya negatif 6, C-nya 20, ya kan? Kita cek pusatnya aja. Maka pusat tadi apa? Negatif setengah A, negatif setengahnya B. Berarti negatif setengahnya kali negatif 12, negatif setengahnya dari negatif 6. Nah, berarti 6,3. Nah, sama kan? Nah, di sini hanya membuktikan saja. Jadi nggak perlu kalau misalnya kamu hanya disuruh ke persamaan lingkaran, ya udah cukup sampai di sini. Ini hanya membuktikan kamu benar nggak ngitungnya tadi gitu. Kalau mau dibuktikan R-nya lagi juga boleh gitu. Oke, itu tadi adalah persamaan lingkaran. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalau misalnya ada yang belum jelas diulang lagi videonya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.